Siapa sih yang tidak kenal dengan wali kota muda yang satu ini? Generasi milenial khususnya harus banyak belajar dari orang ini, agar bisa menjadi pemimpin juga di usia muda nantinya. Ya, siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo. Aura Jokowi sepertinya menurun kepada putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming. Wali kota Solo ini baru beberapa tahun jadi pemimpin sudah mendapat sorotan positif dari berbagai pihak. Bahkan, Gibran sudah digadang-gadang untuk maju di level lebih tinggi yakni pemilihan gubernur atau pilgub. Setelah dipimpin oleh Gibran, seolah kota Solo menjadi magnet bagi para pejabat dan masyarakat Indonesia. Setelah Gibran duduk menjadi wali kota, banyak para pejabat, petinggi partai politik, mantan pejabat dan masih banyak lagi wajah-wajah tak asing yang kita kenal datang berkunjung dan bertemu dengan Gibran, sang wali kota muda itu. Entah ada agenda politik, agenda ekonomi, atau hanya sekedar ingin bertemu dengan sang wali kota yang sekaligus putra dari Presiden Jokowi itu. Seolah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ada dan agar diingat oleh Gibran. Ini sungguh menarik dan jarang kita lihat pada wali kota di kota lain. Apakah karena wali kota Solo ini anak presiden, sehingga bisa menjadi penyambung lidah suatu keinginan untuk sampai kepada presiden, atau ada maksud lain? Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka diprediksi lebih berpeluang memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah ketimbang di DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut analisis itu didukung survei miliknya yang menunjukkan nama Gibran mulai muncul di dua wilayah, yakni DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Hasil survei itu ada karena Gibran memang hebat dalam memimpin kota Solo. Gibran benar-benar menjadi pusat perhatian dan memang layak untuk didekati. Kiprah wali kota Solo ini juga ternyata benar-benar hebat dan memang pantas untuk kita akui, bukan karena dia anak seorang presiden. Gibran banyak merubah wajah kota Solo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang menjadikan popularitas Gibran tinggi khususnya di Jawa Tengah. Bahkan, tingginya popularitas Gibran di Jawa Tengah sudah terjadi sebelum wacana dukungan PDIP dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto diberikan kepada Gibran untuk maju dalam Pilgub DKI atau Jateng. Menurut Adi, Gibran tidur saja bisa menang di Pilgub Jateng. Berikut ini senjata ampuh yang dimiliki Gibran sehingga dinilai tidur saja Gibran bisa menang di Pilgub Jateng. Pertama, aura Jokowi sudah menurun kepada Gibran. Kini bukan Gibran yang mencari media, tapi media yang mencari bahkan membutuhkan Gibran. Sehingga wali kota Solo ini dengan mudah mendapat promosi gratis dari berbagai media sehingga elektabilitas dan popularitasnya terus menanjak. Kedua, Gibran mempunyai elektabilitas dan popularitas tinggi. Walaupun tidak mempunyai partai seperti AHY, Zulkifli Hasan, dan lain-lain, tapi Gibran lebih tinggi elektabilitasnya dibanding mereka. Masyarakat sudah cinta Gibran walaupun tidak mempunyai partai. Publik menyukai Gibran karena sosoknya yang sederhana, sering guyon dan tidak mudah marah ketika mendapat kritikan. Ketiga, belum ada penantang serius. Partai politik masih belum memikirkan pilkada yang akan dilaksanakan November 2024 nanti. Mereka masih fokus menghadapi pilihan legislatif yang tentunya menguras energi yang besar. Keempat, wali kota Solo ini adalah putra Presiden Jokowi. Para calon penantang Gibran ini di Jawa Tengah sudah ciut duluan untuk jadi penantang kakak Kaesang. Apalagi Gibran didukung oleh dua tokoh besar yang memimpin dua partai besar yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
Komposisi Megawati dengan PDI Perjuangannya dan Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya akan tumbuh jadi sangat kuat dan membuat calon lawan merinding untuk nekat menghadapinya. Kelima, Jateng merupakan kandang banteng. Jawa Tengah merupakan basis massa kekuatan PDI Perjuangan. Jika Gibran maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, maka kader dan simpatisan PDI Perjuangan akan bekerja habis-habisan untuk mengantar Gibran jadi Gubernur Jateng. Jika hal ini bekerja dengan baik, maka akan sulit ada lawan yang mampu membendung kekuatan Gibran beserta para pendukungnya. Gibran juga sangat menjunjung tinggi toleransi, seperti contoh saat Natal kemarin. Dia memperbolehkan ornamen dan hiasan Natal menghiasi jalanan kota Solo. Dan ketegasan ini sangat layak diacungi jempol. Di saat mulai pudarnya rasa toleransi beragama di negeri ini, bahkan ada yang takut banget melihat pemeluk agama lain membangun tempat ibadahnya, merayakan hari besarnya. Gibran justru menunjukkan keteguhan imannya. Seolah dia berpesan bahwa keimanan seseorang tak akan pudar hanya dengan saling menghargai pemeluk agama lain merayakan hari besarnya. Gibran yang masih muda ini sudah memberi contoh dan semoga daerah-daerah lain bisa ikut menerapkan agar semangat toleransi dan saling mengasihi ini semakin baik lagi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, apakah Gibran akan mau di Pilgub Jateng atau DKI Jakarta? Dan siapa yang akan berani menantangnya? Kita nantikan saja ya guys.